Oke, halo rekan-rekan, kita di kesempatan kali ini akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan uji reliabilitas dan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu reliabilitas dan bagaimanakah mengukur kualitas ya dari suatu pertanyaan dari suatu kuesioner. Nah, kita di kesempatan kali ini akan melihat tentang metode atau cara untuk mencari besarnya reliabilitas. Jadi reliabilitas kan merupakan suatu ketetapan ya, atau suatu keajegan, atau konsistensi. Sebuah tes ketika dia diteskan pada subjek yang sama. Nah, untuk mengetahui ketetapan ini, biasanya kita melihat pada kesejajaran hasil. Nah, rumus yang dipakai untuk menentukan reliabilitas itu adalah korelasi produk momen. Nah, nanti korelasi produk momen ini kita pakai untuk juga mengidentifikasi validitas dari suatu kuesioner. Nah, ada beberapa metode-metode yang bisa dipakai untuk menentukan besarnya reliabilitas. Nah, metode yang pertama itu adalah metode bentuk paralel atau ekuivalen. Nah, tes paralel atau tes ekuivalen itu merupakan dua buah tes yang punya kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan juga susunan, tapi butir-butir soalnya berbeda. Nah, di dalam istilah lain, metode bentuk paralel atau ekuivalen itu kita kenal dengan nama alternate forms method atau parallel forms. Jadi ada dua buah tes, dia punya tujuan yang sama, mau mengukur sesuatu yang sama, tapi tingkat kesukarannya berbeda, susunannya berbeda, butir-butir soalnya itu berbeda. Nah, dengan menggunakan metode paralel ini ada dua buah tes yang dilakukan secara paralel. Misalnya kita punya tes matematika ya, tes matematika seri A dan tes matematika seri B. Ada dua buah tes. Tes matematika seri A kita akan cari reliabilitasnya. Dan tes seri B kita teskan pada kelompok siswa yang sama. Nah, nanti kemudian hasil dari tes seri A dan seri B kemudian dikorelasikan. Nah, koefisien korelasi dari kedua hasil tes itulah yang menunjukkan koefisien reliabilitas tes seri A. Jadi, yang akan kita cari reliabilitasnya. Kalau semisal koefisiennya itu tinggi, maka tes tersebut sudah reliable. Dan kita bisa gunakan untuk sebagai alat pengetes atau alat ukur yang handal atau reliable. Nah, ketika kita mau mencoba menggunakan metode tes ini, si pengetes itu harus menyiapkan dua buah tes. Dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Itulah kenapa metode paralel tes ini kita sebut juga dengan istilah double test, double trial method. Nah, penggunaan dari paralel method ini bisa dikatakan baik ya, karena siswa dihadapkan pada dua macam tes. Jadi tidak ada faktor masih ingat soalnya gitu. Karena tesnya dilakukan secara bersamaan gitu. Jadi nggak ada misalkan kalau tesnya dilakukan nggak bersamaan ya, misalkan saling lanjut gitu ya, maka siswa masih akan mengingat soal yang sebelumnya gitu. Nah, itu kita kenal dengan nama practice effect atau carryover effect. Jadi ada faktor yang dibawa oleh pengikut tes karena sudah mengerjakan soal tersebut. Jadi misalkan kita udah pernah mengerjakan soal itu, soalnya keluar lagi dengan soal yang sama, pasti dia masih ingat itu ada efek-efek practice effect atau carryover effect. Jadi pasti akan tercipta error karena jelas-jelas akan konsisten karena dia masih ingat dengan soal sebelumnya. Tapi kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengetes pekerjaannya berat karena harus menyusun dua seri tes. Kemudian harus tersedia waktu yang lama untuk mencobakan dua kali tes ini, yaitu kelemahannya. Nah, itu metode yang pertama, atau metode paralel tes. Ada metode yang kedua, namanya metode tes ulang, atau tes retest method. Nah, tes ulang ini itu dilakukan untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Dalam menggunakan teknik ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tapi dicobakan dua kali. Jadi tesnya sekali, tesnya satu, tapi dicobakan dua kali. Maka karena dicobakan dua kali, kita sebut dengan single test, double trial method. Single test berarti tesnya satu, tapi dia dicoba dua kali.
Nah, kemudian hasil dari kedua kali tes tadi itu dihitung korelasinya untuk mendapatkan nilai reliabilitas. Nah, ini ada kelemahan ya. Mungkin ini adalah eh, dia punya kelemahan yang merupakan kelebihan dari paralel tes yang kita bahas sebelumnya ini. Jadi tes yang berdasarkan pengetahuan atau ingatan dan pemahaman, maka caranya akan kurang mengena karena tercoba akan masih ingat butir-butir soalnya. Jadi para testi atau tercoba itu akan masih ingat soal apa yang keluar sebelumnya. Nah, ada masalah lain yang juga timbul, misalkan masalah waktu, tenggang waktu. Jadi setelah dikasih tes pertama, berapa lama tenggang waktu untuk kemudian dikasih tes yang kedua? Nah, biasanya kalau dengan metode seperti ini, maka tes yang kedua cenderung nilainya akan lebih baik daripada tes yang pertama. Ya, kenapa? Karena ya ada tadi practice effect atau over effect, di mana si testi atau tercoba dia masih ingat akan soal yang dia pernah lihat sebelumnya. Tapi ini nggak masalah, karena yang penting itu kesejajaran hasil ya, atau ketetapan hasil yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang tinggi. Nah, misalkan kita punya contoh seperti ini ya, rekan-rekan. Ada 5 siswa, kemudian ada dua tes, tes pertama dan tes kedua. Kemudian kita lihat masing-masing siswa dia skornya berapa ya, dengan rankingnya masing-masing di tes yang pertama dan di tes yang kedua. Kalau kita lihat, meskipun tampak ya skornya naik ya dari 15 jadi 20 jadi 25, 9 jadi 15. Jadi tes yang kedua ini hasilnya lebih baik daripada tes yang pertama. Jadi tampaknya skornya naik. Tapi kalau kita lihat, semua siswa juga mengalami kenaikan skor yang sama. Nah, ini kita sebut dengan self-correlation method atau korelasi diri sendiri. Karena dia mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Kita juga bisa menggunakan metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu adalah metode belah dua atau split half method. Nah, metode split half method atau metode belah dua itu merupakan mencoba untuk mengakomodasi kelemahan dari metode pertama dan kedua tadi. Jadi dengan menggunakan metode split half method itu pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan sekali. Jadi tesnya satu, dicobakannya satu kali. Oleh karena itu, metode ini kita sebut juga dengan single test, single trial method. Nah, agak berbeda dengan metode yang pertama dan kedua tadi, yang kalau misal kalau kita sudah melakukan koefisien korelasi, itu kan kita bisa langsung tafsirkan sebagai reliabilitas ya. Nah, metode ketiga ini tidak demikian. Pada waktu membelah dua dan mengkorelasikan dua belahan, baru diketahui reliabilitas separuh tes. Nah, untuk bisa mengetahui reliabilitas semua atau total dari seluruh tes, maka harus dirumuskan dengan rumus Sperman-Brown. Nah, rumus Sperman-Brown seperti ini, di mana ada R1 garis miring 21 garis miring 2 itu korelasi antara skor-skor di setiap belahan tes. R1 ini koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. Jadi kalau misal kita punya data ya, korelasi antara belahan tes itu 0,60, kalau kita masukkan ke sini ya, jadi koefisien korelasi antara belahan tes itu nanti jadi R 1,212. Jadi 2 dikalikan ke 0,60 ini dibagi dengan 1 ditambah R1,212 ini. Jadi 1 ditambah 0,60. Maka reliabilitas tesnya itu adalah 0,75. Ya, jadi seperti itu kira-kira untuk mendapatkan reliabilitas tes dengan metode split half method. Nah, ada cara untuk membelah butir soal ini. Jadi, misalkan pertama membelah atas atom-atom genap dan atom-atom ganjil, yang selanjutnya kita kenal dengan nama belahan ganjil genap. Itu cara yang pertama. Atau yang kedua, itu membelah
atas atom-atom awal dan atom-atom akhir. Jadi separuh pada jumlah nomor awal dan separuh lagi pada jumlah nomor akhir. Dan misalkan ada soal 100 ya, jadi 50 pertama itu jadi nomor atom-atom awal, kemudian 51 sampai 100 jadi nomor atom-atom yang terakhir. Itu cara yang kedua. Atau cara yang pertama yang genap satu atom, yang ganjil satu atom. Nah, untuk kita bisa menghitung reliabilitas dengan metode belah dua, pertama kita harus mengadakan analisis butir soal yang lebih terkenal dengan nama analisis atom. Atom yang bisa dijawab itu diberikan skor 1, dan kalau dijawab salah itu diberi skor 0. Nah, kemudian skor-skor untuk seluruh subjek ini dan seluruh atom ini kemudian diterapkan dalam tabel analisa sebagai berikut. Ini misalkan kita punya data 8 mahasiswa atau 8 siswa di tes matematikanya, kemudian dari nomor atom 1 sampai 10, itu kemudian kita lihat manakah yang jawab benar, kita berikan skor 1, yang menjawab salah kita berikan skor 0. Kemudian kita buatkan skor total dari masing-masing peserta atau dari masing-masing siswa. Atau kalau kita misalkan belah dua, ya ini kalau kita belah dua. Ini misalkan dengan nomor ganjil, ini dengan nomor genap. Itu kita bisa belah dua. Misalkan dengan nomor ganjil, oh yang 13579 ini ada 5 skornya. Karena benar. Kemudian 2, 4, 6, 8, 10 yang genap dia 3. Yang benar cuma 3. Bisa seperti itu belah duanya, atau belah duanya itu awal akhir. 1 sampai 5 itu jadi nomor awal, 6 sampai 10 jadi nomor akhir. Bisa kita tabulasikan di dalam tabel analisa item matematika seperti itu. Nah, kemudian untuk pembelahan ganjil genap, seperti ini. Ini kalau kita punya pembelahan ganjil genap ya, dari nomor 1, 3, 5, 7, 9, ini adalah tabulasinya. Kemudian atom genap nomor 2, 4, 6, 8, 10, ini korelasinya. Ini adalah tabulasinya. Ini sama dengan kolom yang ini ya, ganjil dan genap ini. Ini kemudian kalau kita lihat ya, ini nanti atom ganjil kita sebut dengan variabel X, kemudian atom genap kita sebut dengan variabel Y. Nah, kita hitung dulu, pertama sigma dari X atau jumlah keseluruhan dari X. Kita sigmakan, kita totalkan itu adalah berjumlah 25. Nah, sigma X ketika kita kuadratkan menjadi 93. Sigma X kuadrat. Jadi kalau misalnya ini dikuadratkan ya, dikuadratkan, kemudian kita sigmakan menjadi 93. Kemudian sigma Y itu kalau di total 22. Kemudian sigma dari Y kuadrat, kalau Y-nya dikuadratkan, itu akan jadi 76. Ini sigma dari Y kuadrat. Nah, kemudian sigma X Y, jadi sekarang kalau semisal kita kalikan X dengan Y ya, misalkan 5 dengan 3 kita kalikan, 3 dengan 2 kita kalikan, 0 dengan 4 kita kalikan, 3 dengan 2 kita kalikan, dan seterusnya kita kalikan. Jadi X kali Y. Kita sigmakan antara X, Y, sigma X itu adalah 63. Nah, setelah dihitung dengan rumus korelasi produk momen, maka diketahui bahwa korelasi produk momen atau RXY akan ketemu negatif 0,3786. Harga tersebut yang minus 0,3786 itu merupakan reliabilitas separuh atau setengah dari tes. Oleh karena itu, untuk kita bisa mencari reliabilitas yang sebenarnya, itu kita harus masukkan dalam rumus yang tadi. 2 kali reliabilitas yang separuh tadi, berarti 2 kali minus 0,3786 dibagi 1 plus minus 0,3786. Hasilnya akan ketemu ya, ini maaf agak terpindahkan ya, ini harusnya di sini lokasinya negatif 0,5493. Nah itu, untuk mencari reliabilitas yang akhir ya, kalau kita menggunakan metode pembelahan duanya itu ganjil genap.
sekarang kalau kita menggunakan pembelahan akhir ya, ini eh, kalau misalkan nomor item awal ya 1 sampai 5 ini sebagai variabel X, kemudian item akhir 6 sampai 10 ini sebagai variabel Y, maka nanti delta X dengan delta Y-nya seperti ini. Delta X sama dengan 25, delta Y 22, ini delta X kuadrat dan delta Y kuadrat. Dan ini delta X Y-nya. Maka nanti ketika dihitung dengan rumus, maka akan didapat uh, nilai akhir ya, koefisien korelasi reliabilitas itu menjadi 0, min 0,5538. Ini coba kalau kita bandingkan ya, ini mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya, ini minus 0,5439, 5493, dan ini minus 0,5538. Ya masih masih di angka yang hampir sama kira-kira. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mencari reliabilitas tes berbentuk uraian? Jadi kalau misalkan kita punya bentuk uraian ya, kan tadi kan eh, tadi yang kita bahas tadi adalah bentuk eh, objektif ya. Soal itu terdiri dari butir-butir soal yang ada terdiri dari benar dan salah. Nah, menilai soal yang bentuk uraian tidak dapat dilakukan seperti ini. Jadi misalkan sesuatu butir soal uraian menghendaki gradualisasi penilaian. Barangkali butir soal nomor 1, dia penilaian terendah 0, tertinggi 8. Tapi butir soal 2 itu nilai tertingginya 5, dan butir soal nomor 3 tertingginya 10 dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk mencari reliabilitas soal keseluruhan, maka perlu dilakukan analisis butir soal ya, seperti halnya soal bentuk objektif. Nah, skor untuk masing-masing butir soal dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Nah, ini adalah rumus untuk uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's alpha. Ini yang paling sering kita pakai ya. Jadi, kita menghitung koefisien reliabilitas instrumen dengan Cronbach's alpha dengan menggunakan beberapa parameter seperti misalkan ada K. K itu adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Kemudian sigma sigma tau B kuadrat itu adalah total variansi dari butir. Kemudian tau T kuadrat itu adalah total variansi. Nah, misal kita punya seperti ini ya, kita punya uh, 10 responden, kemudian kita berikan angket seperti ini 1 sampai 5, kemudian ini jawaban dari tiap angket kita tabulasikan seperti ini. Misalkan responden yang pertama itu jawaban nomor 1, jawabnya 4. Kemudian responden nomor 5, jawaban nomor 2 itu menjawab 4. Nanti kita tabulasikan jawabannya, kemudian jawaban dari tiap butir pertanyaan kita jumlahkan. Ini jumlah dari butir pertanyaan 1, ini jumlah dari butir pertanyaan 2, ini jumlah dari butir pertanyaan 3, jumlah dari butir pertanyaan 4, dan ini jumlah dari butir pertanyaan 5. Ini adalah kuadratnya, jumlah kuadrat. Ini total dari masing-masing jawaban per responden ya. Jadi responden 1 itu totalnya 19. Jadi kalau dikuadratkan itu jadi sekian. Jadi seperti ini ya keterangannya. Jadi misalkan 115 itu didapat dari mana? 4 kuadrat, 3 kuadrat, ya, 4 kuadrat, 3 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat lagi, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Seperti ini, ketemu 115. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada total 3251. 3251 itu merupakan total dari ini ya. Sigma dari total kuadrat. Dijumlahkan total jadi 3251. Ini ini kita sebut dengan A, ini B, ini kemudian C. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi A, B, C itu adalah nanti kita pakai untuk menghitung uji reliabilitas dalam Cronbach's alpha. Untuk menghitung total variansi butir, gimana kita menggunakan persamaan ini? Jadi tau B kuadrat, nanti pakai 115. Ini, 15 ini.
kita kurangi dengan 33 kuadrat per 10. 33 kuadrat ini dikuadratkan, dibagi 10, kan ada 10 responden. Dibagi dengan respondennya 10. Itu akan jadi total variansi butir. Nanti kalau kita mau menghitung total variansi butir nomor 2 sampai nomor 5, kita bisa hitung dengan menggunakan cara seperti ini ya. Ini kan untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 sampai nomor 5, kita bisa cari dengan menggunakan persamaan yang sama. Nanti akan didapatkan hasil ya, variansi butir nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kalau kita total, jadi sigma tau B kuadrat. Sigma tau B kuadrat itu jadi 2,51. Jadi penjumlahan dari total variansi butir nomor 1 sampai nomor 5. Ketemu 2,51. Kemudian kalau kita mau menghitung total variansi ya, atau tau T kuadrat itu seperti ini. Tau T kuadrat berarti kan 3251. 3251 berarti parameter yang C ini. 3251 ya. Parameter C itu. Kemudian kita kurangi dengan 179 kuadrat dibagi 10. 10 sama ya, 10 ini adalah jumlah responden atau jumlah peserta atau mereka yang jumlah kuesioner ya yang diisi ya, itu 10 atau responden yang mengisi kuesioner. Kemudian 179 kuadrat, 179 kuadrat itu dari sini. Dari sini. Total ini 179 kuadrat. Nah, ketemu total variansi 4,69. Kalau sudah kita dapat total variansi sama kita punya uh, sigma atau B kuadrat ya, kita kemudian bisa menghitung koefisien Cronbach alpha. Karena kan tadi kan tau T kuadrat kita sudah hitung, sigma atau B kuadrat juga sudah kita hitung ya dengan rumus tadi. Masukkan ke rumus dan di sini ada K. K itu adalah jumlah item pertanyaan ya. Item pertanyaan ada 5, jadi K-nya 5. Masukkan saja ke rumus ya, dihitung seperti biasa akan ketemu nilai koefisien Cronbach alpha 0,581023. Ini kan ada 6 angka di belakang koma, ya kita bisa bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, jadi 0,581. Nah, itu adalah nilai koefisien Cronbach alpha-nya. Atau kita juga bisa nanti menguji reliabilitas dengan menggunakan SPSS ya. Mungkin nanti dengan menggunakan SPSS kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Nah, itu tadi rekan-rekan terkait dengan langkah-langkah dan juga metode dan juga rumus untuk menentukan uji reliabilitas dan mendapatkan angka koefisien reliabilitas. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.